Saudara-saudari, selamat berjumpa. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi saat kita menyembah Tuhan Yesus yang menjadi pendamaian segala dosa, bukan hanya dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. Kristus yang kita sembah dalam sakramen Maha Kudus adalah anak Allah yang diutus Bapa untuk menjadi pendamaian. Pendamaian bagi kita yang berdosa ini, bukan hanya kita, tetapi seluruh dosa-dosa seluruh dunia. Tekanan ini ingin saya renungkan bahwa Kristus menjadi pendamaian bukan hanya dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. Itulah yang dikatakan oleh Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama ketika dia mengatakan, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Poin ini penting mengenai Kristus sebagai pendamaian. Kenapa? Mengapa Tuhan Yesus yang kita sembah dalam sakramen Maha Kudus dalam adorasi ini adalah pendamaian? Karena manusia telah berdosa. Dan dosa kita itu tidak usah kita pikir-pikirkan. Dalam arti begitu banyaknya dosa kita sehingga kita tidak kesulitan untuk menunjuk dosa kita. Ya, kita tidak perlu berpikir dosa yang berat yang semoga tidak kita lakukan seperti membunuh atau apa, tidak. Tapi dosa kita itu tercecer di sepanjang hidup kita, terjadi dalam seluruh hidup kita sepanjang hari bahkan. Mulai dengan pikiran-pikiran yang tidak teratur, pikiran mengenai seorang lain. Coba Anda akui saja, kita akui saja, kita lihat orang yang aneh, lalu kita sudah sinis, orang ini aneh. Atau kita ketemu di jalan, orangnya tidak pakai masker, kita udah menggerutu, orang kok tidak mengikuti protokol kesehatan. Ya memang orang yang tidak pakai masker itu salah ya, karena dia tidak mengupayakan protokol kesehatan yang baik untuk dirinya maupun orang lain. Tapi ketika kita mulai menggerutu, kita mulai mengadili orang walaupun itu masalah yang kecil-kecil gitu, tetap kita mulai berdosa. Belum lagi hal-hal yang mungkin ketidakjujuran, atau juga misalnya kita korupsi, tidak harus korupsi uang, korupsi waktu. Mestinya kita datang jam 7, kita datang jam 7:10. Atau kita di kantor tidak murni bekerja tapi WA-an sepanjang hari dengan orang yang kita kasih. Kita tidak fair sebenarnya. Belum lagi dosa-dosa yang berupa perkataan yang menyinggung hati banyak orang. Apalagi perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh bersalah dan berdosa. Jadi kondisi kita itu kondisi yang terpisah dari Allah karena dosa. Bukan Allah memisahkan diri, kita yang memisahkan diri karena dosa. Tetapi Yesus Kristus diutus oleh Bapa dan kelahirannya kita rayakan pada hari Natal. Dan kita memasuki masa Natal ini sambil kita berdoa dan mohon supaya dosa-dosa kita diampuni
dan Kristus sungguh menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa-dosa kita, tapi dosa seluruh dunia ingin saya tekankan pula. Dunia kita ini dunia yang juga penuh kejahatan dan dosa. Berita-berita kejahatan, berita-berita hal yang tidak baik tiap hari masuk dalam berita di televisi, di media massa, bahkan sering menjadi viral di grup WA kita atau di media sosial lainnya. Kita sungguh-sungguh biasa dipenuhi dengan berita-berita yang gelap, yang tidak enak. Perseteruan, peperangan yang menyebabkan banyaknya pengungsi yang sungguh terlunta-lunta nasibnya. Dunia ini perlu didamaikan. Dan persis disinilah tempat dan peran Tuhan kita Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit, darahnya telah tertumpah untuk pendamaian, bukan hanya untuk kita tetapi untuk seluruh dunia. Paham Yesus sebagai yang darahnya telah mendamaikan kita jelas berakar pada kitab suci sendiri. Di dalam korban Paskah, misalnya dalam perjamuan Paskah orang Yahudi, sang anak domba itu disembelih. Untuk apa? Untuk mendamaikan umat dan Allah. Tetapi itu darah binatang dalam perjamuan Paskah Yahudi itu. Dalam perjamuan Paskah Kristiani, darahnya adalah darah Tuhan Yesus Kristus, darah sang anak Allah yang tak bernoda, yang murni, suci, tanpa dosa. Sehingga daya kekuatan pengampunannya, pendamaiannya itu bersifat lebih hebat. Bahkan istilahnya itu berdampak keabadian. Seluruh hidup manusia ditebus. Seluruh dosa umat manusia ditebus. Dosa seluruh dunia dihapuskan berkat darah Kristus yang tersalib. Dengan adorasi, realitas iman ini kita tekankan, kita sadari, kita doakan dalam adorasi. Bahwa kita dan dosa-dosa seluruh dunia itu didamaikan, diampuni oleh Allah berkat darah Kristus. Kita lanjutkan adorasi kita sambil berdoa bagi perdamaian dunia, bagi umat manusia, agar semakin dekat dengan Allah dan menekankan kasih dan pengampunan daripada kebencian atau pertikaian. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya.